Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ririn Damayanti. Saya berasal dari kelas 4B Pendidikan Matematika dengan nomor induk mahasiswa 195130006. Pada video kali ini, saya akan mereview sebuah artikel jurnal yang telah saya baca untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Kajian Jurnal Pendidikan Matematika yang diampu oleh dosen Bapak Dr. Eka Satya Aldila Apriansah, MSc. Bagian pertama yang akan saya review dari artikel jurnal ini adalah identitas artikelnya. Yang pertama yaitu ada nama jurnal. Untuk nama jurnalnya itu sendiri adalah Musyawarah Jurnal Pendidikan Matematika yang telah memiliki akreditasi jurnal Sinta II. Kemudian untuk judul artikelnya yaitu Kesalahan siswa dalam memecahkan masalah trigonometri ditinjau dari indikator Polya. Adapun penulisnya yaitu Ega Gradini, Betrius Dinamingrum, dan Dina Sapitri. Artikel ini terbit pada tahun 2020 nomor 1, halaman 49 sampai halaman 60. Nah, untuk link web artikel jurnal dan DOI-nya saya cantumkan di video beserta di deskripsi untuk memudahkan teman-teman yang ingin mengakses artikel jurnal ini. Kemudian yang selanjutnya untuk efektivitas judul. Nah, judul artikel yang saya baca ini tidak melebihi dari 15 kata, yaitu kesalahan siswa dalam memecahkan masalah trigonometri ditinjau dari indikator Polya. Nah, pada judul tersebut hanya terdapat 10 kata. Kemudian keefektivitasan yang selanjutnya yaitu di dalam judul artikel yang saya baca ini tidak terdapat singkatan apapun. Selanjutnya di bagian abstrak ada inti masalah. Nah, untuk inti masalahnya yaitu siswa mengalami kesulitan dalam memecahkan masalah trigonometri sehingga berdampak pada rendahnya hasil belajar siswa. Adapun untuk tujuan dari penelitiannya yaitu untuk menganalisis kesalahan siswa dalam memecahkan masalah trigonometri ditinjau dari strategi pemecahan masalah Polya. Untuk subjek penelitiannya 1 orang guru dan 20 orang siswa SMA. Metode penelitian yang digunakannya yaitu pendekatan kualitatif deskriptif, sedangkan untuk teknik pengumpulan datanya dilakukan dengan tes dan wawancara. Nah, di dalam abstrak ini tercantum juga teknik analisis datanya beserta hasil penelitiannya. Kemudian untuk banyak katanya 170 kata dan bahasa yang digunakannya sesuai dengan isi artikel. Selanjutnya yaitu untuk kata kunci. Kata kunci yang digunakannya sudah sesuai dengan isi abstrak, terdiri dari 3 kata kunci yaitu indikator Polya, pemecahan masalah, dan trigonometri. Selanjutnya untuk keterbacaan gambar, tabel, dan persamaan. Nah, untuk gambar di artikel ini sudah terlihat jelas dengan resolusinya yang baik. Kemudian untuk tabel juga tidak terlalu kecil atau tidak terlalu mepet sehingga mudah terbaca. Dan sebelum atau sesudah tabel dan gambar disertai narasi singkat. Kemudian untuk penyebutan posisi tidak menggunakan seperti gambar di atas atau tabel di atas, tetapi untuk penyebutannya menggunakan gambar 1, 2, dan seterusnya atau tabel 1, 2, dan seterusnya. Dan untuk persamaannya juga di artikel ini sudah ditulis dengan jelas. Kemudian yang selanjutnya yaitu penggunaan istilah dan kebahasaan. Untuk bahasa yang digunakan sudah sesuai dengan KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia dan terdapat singkatan yang umum seperti SMA, MIPA, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu di bagian pendahuluan. Nah, di bagian pendahuluan ini penulis membandingkan kondisi ideal dan kondisi yang terjadi pada saat ini. Kemudian di sana juga terdapat kejelasan tujuan penelitian. Namun di bagian pendahuluan ini penulis tidak menguraikan ketertarikannya mengapa penelitian ini dilakukan. Kemudian tidak mengungkapkan masalah penelitian.
Nah, untuk kekurangan yang selanjutnya berada di studi literatur dan teori utama, kejelasan gap analis, kecukupan state of art, dan letak kebaharuannya yang masih kurang. Selanjutnya di bagian metode penelitian. Nah, di bagian metode penelitian ini, penulis menguraikan metode dan jenis penelitian yang dilakukannya, yaitu pendekatan kualitatif deskriptif. Sedangkan untuk subjek penelitiannya dijelaskan secara detail, yaitu 1 orang guru dan 20 siswa kelas 11 MIPA 2 SMA Negeri 15 Takengon, Kabupaten Aceh Tengah. Dan untuk teknik pengumpulan datanya yaitu menggunakan tes dan wawancara. Kemudian untuk teknik analisis datanya juga dijelaskan. Yang pertama yaitu jawaban siswa diperiksa terlebih dahulu dan dihitung skor pada setiap masalahnya. Setelah itu, penulis mengidentifikasi setiap kesalahan pada setiap masalah. Nah, untuk yang selanjutnya, penulis menghitung persentase banyaknya siswa dari setiap kesalahan. Setelah itu, penulis melakukan wawancara pada siswa yang banyak melakukan kesalahan untuk mengetahui penyebab terjadinya masalah tersebut. Selanjutnya di bagian hasil penelitian. Nah, di bagian hasil penelitian ini memuat bagian-bagian rinci dalam subtopik-subtopik yang berkaitan dengan fokus penelitian. Kemudian di artikel yang telah saya baca ini, penulis juga menafsirkan atau menginterpretasikan hasil temuannya sesuai dengan fakta yang ada di lapangan. Kemudian, penulis juga mengaitkan hasil temuannya pada penelitian ini dengan teori-teori yang telah ada atau dengan hasil penelitian yang sebelumnya. Kemudian di dalam artikel ini juga penulis memunculkan teori baru atau memodifikasi teori yang telah ada. Untuk yang selanjutnya yaitu di bagian penutup. Nah, di bagian penutup ini terdapat informasi tentang kesimpulan. Ternyata masalah penelitian ini belum selesai dan diperlukan adanya penelitian lanjutan. Namun, di penutup ini tidak terdapat saran untuk penelitian yang selanjutnya. Selanjutnya di bagian daftar pustaka. Nah, di bagian daftar pustaka ini, untuk gaya sitasi yang digunakannya yaitu American Psychological Association atau disingkat dengan APA. Kemudian untuk penulisan daftar pustakanya sesuai dengan abjad, nisbah sumber acuan primernya 60%, derajat kemutahirannya 50%, dan untuk banyak referensinya lebih dari 20, yaitu sebanyak 30. Selanjutnya, saya akan mereview kelebihan dan kelemahan dari artikel yang telah saya baca ini. Untuk kelebihannya, bahasa yang digunakan dalam artikel ini sangat mudah untuk dipahami. Kemudian untuk keterbacaan gambar dan tabel itu sudah bagus ya, gambarnya terlihat jelas dan tabelnya mudah terbaca. Kemudian untuk sumber referensi yang digunakannya itu berasal dari sumber referensi yang terpercaya. Namun, kelemahan dari artikel ini seperti yang sudah saya sebutkan tadi, yaitu di bagian pendahuluan tidak adanya uraian ketertarikan mengapa penelitian ini dilakukan, kemudian studi literatur dan teori yang kurang. Kemudian di bagian simpulan tadi tidak terdapat saran untuk penelitian yang selanjutnya. Baik teman-teman, itulah review artikel jurnal yang telah saya baca. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang telah saya sampaikan ada manfaatnya. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.